Anak-anak sekarang kan kritis ya, Iya kritis betul banget. banget. Kenapa sih saya harus berbagi? Melakukan itu gitu ya Kan Bun saya ya? sekolah. Halo Bunda, selamat Wah, datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Halo Bunda sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Halo ya Bunda, kita balik oh, lagi nih, masih bersama dengan Bunda Anita. ya Halo terima Bunda, masih semangat ya kasih. di segmen 2. Semangat, segmen 2 Oke, nih. segmen 2 ya. Nah sebelumnya nih Ayah Bunda tonton dulu segmen 1 ya Bun ya, wajib banget Mhm, karena tadi seru banget kita udah bahas terkait dengan Yayasan Amal Bunda juga. Jadi mhm, untuk Ayah Bunda yang belum tonton, linknya ada di description box di bawah ini gitu. mhm. Oke deh, kita nantinya nih di segmen kedua akan membahas terkait dengan perannya nih Yayasan Amal Bunda ya Bun ya untuk melibatkan kegiatan sosial yang sekecil. Nah, mungkin Mhm. nanti gimana sih apakah di Yayasan Program Amal Bunda ini menurut Bunda tuh apa yang bisa bikin menyenangkan kegiatan-kegiatannya untuk si kecil. Nanti kita bahas ya Bun ya. Oke. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu nih terkait dengan Yayasan Amal Bunda, Mhm. bahwa Yayasan Amal Bunda ini merupakan yayasan sosial di Cilacap yang bergerak di 3 pilar, yaitu ketahanan pangan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, untuk Pendidikan. ayah bunda yang mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Yayasan Amal Bunda, bisa banget langsung di follow sosial medianya Yayasan Amal Bunda dan juga jangan lupa di follow untuk sosial media Halo Bunda. Iya. Oke nih Bun, kita udah tadi tuh pemanasan ya Bun Iya. ya. Ini harus lebih semangat ya Bun Iya, jawabnya kalau ya udah ngomongin Bun. tentang amal anak Betul. itu wah luar biasa, harus Harus, semangat. karena di sini Bunda Anita juga sosok bunda yang Mhm. menjadi role model gitu Amin, ya. amin. Nah, itu mah lagi Ah, belajar Mbak iya Friska. betul. Kalau bedanya perempuan sama Mhm, laki-laki nih laki-laki. atau ayah sama bunda. Mhm, Kalau bunda kan kita kerjanya di balik layar, di iya rumah tangga, betul. mendidik anak. Nah, nanti produk kita akan terlihat 20-30 tahun yang akan datang. Ah, Apakah oke. dia menjadi anak yang soleh atau soleha, Betul. Mhm, berdikari, mhm. mandiri atau tidak, itu terlihat nanti. Jadi long Long term. Nah, term, beda sama betul. biasanya kalau yang kita karir atau Mhm, kita menjual produk itu lebih langsung cepat terlihat ya Bun ya. terlihatnya. Kita Oke. agak lambat, jadi harus Iya. sabar, harus Betul, telaten. harus sabar dan juga masih banyak perjalanan yang akan dilalui ya Betul, Bun ya. begitu. Wah semangat terus ya Mhm. Bunda ya bersama dengan si kecil ya. 4 orang 4 anak anak dan 3-nya laki-laki. Masya Allah laki-laki. hebat sekali. Oke nih, kita lanjut aja ya Bun ya. Tadi kan kita di segmen kedua tuh udah bahas cara Bunda gitu ya. Dan juga keterlibatan bunda-bunda di Mhm, sini yang merupakan juga salah satu pedoman mungkin untuk Yayasan Amal Bunda mhm, ya, menjadikan bunda-bunda itu sebagai role model di dalam betul. keluarganya. Nah, kira-kira gimana sih Bun cara membuat kegiatan amal itu tuh terasa menyenangkan gitu dan tidak seperti mungkin gimana ya Bun ya? Kewajiban kan mungkin kita beramal tuh kewajiban Mhm, gitu ya. Tapi gimana caranya supaya senang gitu iya. Bun? Eee, ini menarik Mbak Mm-mm, Friska. Tadi kan kita sempat membahas tentang beramal atau berbagi itu adalah habit ya. betul. Dan habit itu kan kadang-kadang kalau kita pertama-tama kan nggak seneng ya. Iya, karena nggak Heeh, biasa nggak kan ya biasa Bun ya. kan. Kayak apa Tapi sih kalau gitu. sudah kita biasa melakukan itu, Mm-mm. tapi kita tidak melakukan itu, sometimes gitu, kadang-kadang kan jadi agak ada yang hilang kan. Iya Nah betul. sama dengan kita. Hmm. Kita biasa mengajarkan anak-anak untuk berbagi atau beramal, apapun itu, Mm-mm, dengan keadaan apapun ya, mm-mm. bisa dengan ilmunya, bisa dengan Hmm, tenaga, dengan iya. pikiran ataupun dengan donasi Mm-mm. atau, bekal, itu nanti kalau sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, itu akan menyenangkan. Nah, anak-anak Hmm. kalau saya melihat di hari Jumat. Mm-mm. Nah, jadi teman-teman hijrah itu kan alhamdulillah, bisa mendeliver message pada publik tentang Wah, keistimewaan hari Jumat. iya. Sehingga kalau anak saya itu, kalau Mhm. hari Jumat itu semangat untuk beramalnya tuh jauh Oh, lebih besar daripada Jumat berkah hari-hari. ya Bun Iya, ya? karena Iya. Jumat berkah Mhm, itu. mhm, Jadi mhm. kalau ada ya satu case yang anak saya itu kan kalau hari Jumat biasanya kita nitip apalah nasi Iya, atau apa di betul betul betul. masjid-masjid ya Mhm. banyak gitu. Nah, ada satu case yang memang orang tua itu dia datang ke masjid itu padahal kalau ngelihat dia itu bawa motor dan bawa mobil gitu, tapi Oke, senang ngambil Jumat Jumat berkahnya. berkah, Nah, heeh heeh. setelah saya tanya, "Kenapa, Bapak atau si adik suka?" Katanya, "Ini berkah banget. Jadi kalau saya tuh suka Mmm. makan nasi berkah, bukan karena ibunya nggak ada, Mhm, bukan karena dia kekurangan, tapi dia mencari keberkahan dari keberkahannya. situ," Wah, gitu loh. Masya Nah, dan itu Allah. tidak lagi, sekali lagi tidak bisa instan ya, Mbak, Iya, harus betul. dilatih. Oke. Kalau di amal bunda itu biasanya biar kita lebih enjoy Mhm. ya,
kita selipin di kegiatan-kegiatan sosial kayak bersih Hmm. pantai, ya Hmm. toh. Bawa Sekecil itu anak-anak ya. si kecil itu, nanti mereka setelah bantuin kita ambil sampah nih, mereka suruh berbagi, "Dek, ini ada snack ataupun ada makanan buat mereka yang udah membantu," gitu. Atau yang tadi di Jumat Berkah, Iya, iya, kita iya. libatkan mereka, nanti kita bawa makanan Mm-mm. ke spot mana, Mm-mm. anak-anak diajak, nanti pasti mereka seneng gitu Mm-mm. loh. Betul, betul, betul. Sehingga menjadikan mereka besok ikut lagi ya, Iya, besok iya, ikut iya, lagi. iya. Dan di Amal Bunda itu sendiri kan untuk program kayak Rumah Sahabat Quran, Mm-mm. itu kan anak-anak semua nih, Mm-mm. anak-anak SD yang ngaji. Ya di situ juga sebagai media juga untuk anak saya atau Oke. anak teman-teman daripada Amal Bunda itu Mm-mm. untuk mengembangkan dan menumbuhkan jiwa sosial mereka. Oke, wah memang highlightnya adalah habit atau kebiasaan ya Habit Bunda ya. Karena itu. memang sebenarnya kalau si kecil itu kan masih suka bermain gitu Mm-mm. ya, dan kegiatannya pun diusahakan mungkin untuk bunda-bunda nih tipsnya gitu ya. Bagi yang mau menerapkan kegiatan sosialnya agar langsung diterapkan juga oleh Mm-mm. si kecil, itu carilah kegiatan yang menyenangkan Iya. dan mencari keberkahannya. Wah, Masya Allah banget sih Bunda. Sebenarnya kalau di anak-anak itu kan kita, apalagi kayak saya ya tinggal Mm-mm. di perumahan, itu kan sangat mudah. Kayak Iya. contoh nih di masjid. Oh iya. Ya, Bunda bikin kalau mau ngaji nih bawain Mm-mm. apa sih Betul, anak-anak, betul. Dek atau Kakak, Mm-mm. ini nanti buat temen-temennya ya setelah Mm-mm. sholat maghrib atau Iya. setelah ngaji, Mm-mm. nanti bawa makanan, bawa apa. Nanti dengan situ anak seneng, akan menjadi Betul, biasa betul, gitu loh. betul, betul. Tapi kalau dan habit ini, kalau menurut saya ini nanti akan kembali Mbak, kembali kepada ketika dia dewasa sampai tua. Mm-mm. Kemarin saya pergi ya, Iya. saya menengok di rumah sahabat lansia, kebetulan ada beberapa yang sudah sepuh-sepuh. Apa yang didikan mereka, didikan keluarga, habit mereka yang pelit, nanti pada akhirnya dia akan menjadi pribadi yang pelit gitu loh. Oke. Dan suka berbagi pun dia akan suka Suka berbagi. berbagi. Jadi apapun lah, kalau dengan ya apa yang mereka punya, kalau mereka senang berbagi itu akan senang. Dan yang ingat, salah satu cirinya orang bertakwa adalah suka berbagi. Masya Allah, udah di-highlight sendiri sama Bunda Anita deh. Aku suka deh kalau kayak gini deh. Kesimpulannya itu udah dijabarkan gitu oleh Bunda. Katanya Cocok begitu, banget. kan? Betul sekali. Suka berbagi ya. Oke deh Bun. Nah sekarang gini Bun, kalau ngomongin si kecil gitu ya, tantangan udah pasti banyak banget gak sih Bun? Banyak banget. Waduh. Sabar Bun, sabar ya. Ada narik nafas dulu. Nah, kira-kira apa sih Bun tantangannya dalam menghadapi gitu ya nilai-nilai kepedulian sosialnya, dan bagaimana nih cara Bunda mengatasinya? Ya, tantangan itu banyak banget. Kalau dideskripsikan satu-satu tuh kayaknya nggak bisa sampai sore deh Mbak. Harus beberapa hari ya. Cuman ya itu tadi kita harus paham ya kapan waktunya anak itu biar masuk ke mereka gitu loh. Kadang-kadang kita kan banyak ngomong, tapi anaknya nggak sampai mereka. Kalau ilmunya kan kita udah tahu nih ilmunya. Kalau anak cowok kenyangkan dulu perutnya, kasih makan dulu. Nah baru setelah mereka kasih makan, diomongin pelan-pelan. Nah sama kayak lo anak cewek beda lagi. Anak cewek mungkin dia love language-nya dulu dipenuhin, sentuhan apa gitu, baru diomongin. Nah, kalau saya karena kebanyakan anaknya cowok, nah dan anak cewek saya tanda kutip agak sedikit cowok karena ikut adik sama kakaknya itu, sehingga ya saya pasti menerapkannya cowok dulu. Nah kalau pulang sekolah ataupun mau berangkat sekolah, kalau saya mau ngajarin mereka berbagi itu biasanya tidak hari H, diprologin dulu. Kayak momen yang biasa saya pakai itu kan hari Jumat, gitu. Hari Rabu saya sudah sounding kepada anak-anak, Kak, Dek, besok hari Jumat Bunda mau bikin acara ini nih, Kakak sama Adek ikut ya, kayak gitu. Kalau dulu waktu kita bagi-bagi sembako pas Covid juga demikian. Kak, Dek, besok hari ini H-2 diprologin dulu, nggak bisa kalau seketika. Anak-anak juga punya acara sendiri kan, karena sama teman-temannya. Kak, Dek, nanti hari ini jam sekian Bunda sama teman-teman yayasan mau ke panti asuhan, atau mau berbagi nasi, atau mau pengobatan gratis. Kalau Adik sama Kakak ikut ya, nanti biar kita melihat orang-orang yang lebih kurang beruntung daripada kita gitu. Nah, jadi tipsnya harus tahu kapan masuknya kepada anak. Yang kedua jangan dipaksa, timingnya. Terus yang kedua jangan dipaksa, karena mereka kan anak-anak sekarang kan kritis ya, kritis banget. Kenapa sih saya harus
berbagi. Melakukan itu gitu ya Kan Bun saya ya? sekolah, saya kan udah capek Bu, saya udah sekolah begini begini begini, tuh teman saya juga nggak kayak gitu. Nah kalau pagi biasanya kalau untuk daily activity-nya, saya selalu sounding kakak atau adik, ini bunda udah bawain bekal, lebih tolong berbagi sama temennya ya, jangan dimakan sendiri. Tuh, dan pasti progress reportnya kalau saya tanya, are you happy today? Yes. Terus nanti saya tanya, berbagi nggak hari ini? Iya, makan bareng sama teman. Komunikasi ya Bun ya. Oke deh. Berarti tantangannya memang sebenarnya ada sekali banyak banget gitu ya. Tapi cara mengatasinya itu sangat mudah ya Bun ya. Pahami dulu karakter anak itu udah pasti. Gimana cara timingnya yang pas untuk masuk ke anak. Karena kan bunda-bunda nih yang tahu ya Bun yang ya. Tahu. Ya bunda kan juga kan punya anak pasti, kayaknya anakku lagi nggak bisa nih. Dan 4 anak 4 karakter loh Mbak. Nah, beda-beda ya. Jadi nggak bisa karakter si kakak sulung sama si nomor 2 sama si nomor 3 sama si nomor 4 itu berbeda. Jadi kita itu harus ya 4 anak berarti 4 karakter, kita harus bisa melihat si sulung bagaimana, si bungsu bagaimana. Nggak bisa kita terapkan metode si sulung sama si bungsu itu nggak bisa. Treatmentnya tuh beda berarti ya Bun ya. Oke deh. Nah selanjutnya nih Bun, ketika memang kan tantangan itu pasti ada, tapi ada dong momen terharu Bunda nih, atau mungkin Bunda sebagai ketua Yayasan Amal Bunda gitu ya, pernah gitu nggak sih melihat momen terharu yang Bunda alami gitu saat melihat anak-anak tuh ikut berpartisipasi dalam kegiatan beramal? Iya banyak banget, apalagi waktu pas COVID ya. Oh iya. Anak saya kan kebetulan masih SD semua, yang nomor 1 sama nomor 2, yang nomor 3 masih TK, yang nomor 4 belum ada. Nah saya ngajak mereka berbagi sembako ke tempat orang-orang tuh sampai ke daerah jauh, Daya Luhur sana, ujung Cilacap, sama teman-teman Amal Bunda juga. Terus habis itu kedua saya Jumat Berkah, jadi saya bawa 100 atau 200 nasi, nanti kita bagi berapa titik. Nah untuk saya sendiri saya pasti melibatkan anak, pulang sekolah jam 11 saya bagi tuh, Dek ayo kita ke daerah mana gitu, daerah yang pemukiman kumuh apa, nanti anak saya yang suruh, Dek kasihkan ke si Mamang, Dek kasihkan sama si pemulung itu, nanti pasti mereka akan cerita, ya Allah kok kasihan banget sih pemulung itu ya Bun. Merasakan juga gitu. Ya Bun. Nah di situ nanti kita selipin Mbak Bisa. Nah kalau ya itu mereka itu satu nasi mereka itu mereka tunggu-tunggu loh Dek. Bahkan kalau di Cilacap itu ada satu spot yang memang apa ya, momen Jumat Berkah itu ditunggu-tunggu. Jadi kalau udah jam 11 tuh banyak banget pengemis di situ. Banyak banget. Nah, saya bilang sama anak saya, kamu kalau makan di rumah sudah makanannya ada, nggak ribut. Kadang-kadang aja ribut sama Bunda, minta yang GoFood lah ini lah. Mereka tuh nggak ada loh Dek. Mereka datang ke rumah bawa anaknya, bawa cucunya untuk menanti satu kotak nasi gitu loh, supaya sampai malam mereka nggak mikirin makan lagi. Betul. Gimana? Nanti mereka kan critical thinking-nya kan pasti berjalan. Nah disitulah nilainya dimasukin. Kalau belum kayak gitu nggak dapet. Nah nanti seminggu lagi kayak gitu diajarin. Nah kalau tiap hari nanti kan selain mereka capek ya bosan. Tapi untuk yang daily activity-nya ya dari bekal ya itu. Oke, wah seperti itu ya Bunda ya, momen mengharukan pasti ada ketika memang Bunda berperan juga di situ ya, atau juga bisa juga ayah ya berperan juga di situ. Ya. Nanti momen harunya ketika mereka secara otomatis tuh langsung menerapkan kadang-kadang. Iya, paham. Kalau Bunda tuh, kalau saya sendiri tuh kadang-kadang Bun minta uangnya lebih ya. Kenapa nak? Itu temanku kasihan. Oh ya Allah. Terharu ya kalau udah kayak gitu. Iya. Udah. Iya. Kayak apa sih ya? Kan sekarang itu untuk ibu ya, menurut saya itu akhlak atau etika anak itu lebih penting daripada semuanya, lebih penting daripada akademisinya. Kalau sekarang ya menurut saya ini, sehebat apapun akademis anak, dia juara ini ABT, tapi dia maaf akhlaknya kurang bagus, etikanya kurang bagus, menurut saya itu kurang. Nah jadi kalau menurut saya yang pertama adalah pondasinya adalah akhlaknya dulu, etikanya dulu, adabnya dulu. Nah insya Allah nanti ketika anak sudah bagus, adab, etikanya, akhlaknya ya kalau di Islam itu, yang lain akan ngikutin. Kalau saya sih ya, jadi kalau udah kayak gitu udah oke nah. Bun, besok aku ini ya Bun, besok aku si Sendang ya yang nomor 3 yang kelas 2.
Bun, aku tuh maunya besok bawa rumput laut. Buat Hmm, kenapa sama ini, sama snack ini? Kenapa? Biar temenku tuh seneng minta sama aku merasakan, gitu. iya, ya Jadi nanti aku ampun. bisa berbagi sama teman. Mhm. Tapi kalau budaya bawanya tahu bakso mereka nggak mau, bosan. Di komen Oh juga ya. gitu, iya gitu. Iya, iya, Jadi iya. ya bener itu, Iya, Bunda adalah manajer gitu. iya benar. Walaupun di rumah ada si Bunda Bah, ya ya, yang bantuin, heeh, tapi tetap hari ini apa yang dibawa sama anak kita harus harus tahu. sesuai. Oke, wah itu sangat mengharukan sekali ya tadi ya Mhm. Bun ya, bahwa tadi aku juga sangat setuju sama omongan Bonda gitu ya, bahwa ketika kita mengejar akhirat, dunia juga akan mengejar kita. Iya, Gitu, ya kan ya, Bun ya? betul betul Masya setuju. Allah, aku merinding nih Bun. Sangat-sangat relate ya Bun ya dengan Iya, Yayasan Amal Bunda mungkin Bunda dirikan juga ya. Terus juga kita iya. kolaborasi bersama untuk memberikan edukasi Doanya kepada aja Mbak Halo Pris. Bunda. Ya, Iya insya Allah amin. kita akan tumbuh Insya bersama untuk Allah. memberikan sedikit manfaat untuk orang lain. Amin. Oke deh, gimana nih Ayah Bunda di rumah? Gimana momen terharu mungkin ya, kalau Iya. misalnya ada momen terharu yang Ayah Bunda pernah rasakan ketika si kecil yang melakukan kegiatan beramal, boleh banget langsung komen di kolom Mhm. komentar. Oke, kita lanjut ya Bunda ya. Oke. Nah sekarang kan proses donasi itu kan banyak banget ya Bunda ya. Mungkin beramal tuh dari mungkin pakaian atau mainan itu kan anak kecil tuh kan banyak banget ya. Betul. Mungkin Bunda udah merasakan Mhm. dong dari 4 orang anak gitu ya, mainan pasti banyak Banyak banget. banget gitu ya. Nah, caranya melibatkan mereka untuk, "Ayo kita sumbangkan," itu gimana Bun kalau cara Bunda sendiri? Iya, kalau anak berarti cara melibatkannya compare-nya kalau untuk mainan dan lain Mhm. sebagainya, mainan, pakaian dengan anak. Nah, Oke. kalau di Cilacap Iya. itu ada satu lembaga yang khusus ngopeni atau ngurusin anak, anak yatim. Oh, iya, iya, Itu kan iya, iya, banyak. iya. Nah, di situ momennya. Mhm, mhm. Nah, kalau mereka punya apa nih? Kalau saya biasanya momennya di momen ultah Mhm, atau momen apa nih yang dengan yayasan mhm. saya. Kita pergi ke satu tempat panti asuhan Iya. yang anak-anak yang kurang beruntung. Nanti saya sembari bawa makanan, Mhm. sembari bawa mainan ataupun baju pantas pakai. Oh, oke. Nah, Iya. saya ajarin sama mereka, Mhm, ini mhm, mhm. buat mereka ya Kak. Iya, Kakak masih, kan ini dulu kakak mainannya SD atau betul. TK. Mhm. Sekarang udah nggak pakai daripada nanti dihisap di sana. Wah, iya. Daripada nanti dinosaurus muka. Kalau Nah, anak saya kan iya, iya, sukanya dino ya. Gitu. dikaitin ya Bun ya? Daripada dinomu sana hidup Mhm. semua, terus minta pertanggungjawaban sama kamu gimana dong? Gitu Karena kan. mainannya dino ya? Iya, karena mainannya dino. Atau Iya. Lego-Legomu pada datang, mendingan daripada nggak dipakai, kita kasihkan kepada Mhm, mereka. betul. Mereka kan maaf, Mhm, untuk beli-beli kayak gini kan belum belum ada. kan. Jadi biar mereka juga seneng kayak Mhm, kakak dulu seneng mainnya. mhm, mhm, mhm. Gitu. Oke, berarti memang pendekatannya ya Bun Pendekatannya. ya? Kalau anak ya bahasanya bahasa anak ya toh. Betul, Nggak bisa betul. kalau mereka diajak ke bahasa kita tuh Iya, nggak iya, diindak. iya, Jadi betul, betul, sebisa betul. mungkin kita sebagai ibunya Mhm, itu harus bisa masuk ke ke iya, merekanya dengan bahasa komunikasi mereka, mereka, dengan iya, waktu betul, betul. yang tepat Iya, untuk mereka betul gitu banget tuh. sih. Kayak tadi contohnya ya Dino kan banyak mainan Dino atau mungkin ayah bunda di rumah mainan si kecilnya Banyak mobil, banget mobilnya jadi mobil, ini mobilnya semua Hot Wheel, Hot Wheel, banyak wah sekali, banget. banyak sekali Dan ya. itu kan sebenarnya kalau udah mereka SD selesai, SMP kan mereka Udah gitu ya udah Bun ya. selesai. Iya, SMP itu kan dunianya betul, sudah betul. dunia ya remaja lah Mhm, ya, mhm, mhm, remaja. mhm, mhm. Tuh dulu mana dinosaurusnya kan sampai Brontosaurus, T-Rex semua tuh hafal loh. Habitatnya, Iya, makanannya, iya, asal semua ada muasalnya, ya. fosilnya. Aduh, nah sekarang Oke. suruh mainan aja udah nggak mau. Udah dikasihkan aja sama Bosen ya Bun bosen. ya. Padahal kan kalau dirupiahkan lumayan Lumayan, kan. iya jadi kita donasikan aja Gitu, ya Bun ya, iya. oke. Nah selanjutnya nih Bun, tadi kan mungkin ada program-program yang didirikan oleh Yayasan Amal Bunda terkait dengan keterlibatan anak ya, atau mungkin tadi ada apa namanya Bun, aku lupa tadi, mohon maaf, apa, anak-anak yang apa tadi? Yang anak-anak yang gerakan orang tua Iya, asuh. Dorong Tua Asuh. Nah itu kira-kira, apa sih perubahan yang Bunda lihat gitu dari Oke. program itu? Kalau jadi gerakan orang tua asuh ini memang kita siapkan satu, Mhm, kan relawan kita juga tidak semua beruntung ya dari mhm, segi ekonomi. Ada yang mereka dari segi waktu tuh mhm, berlimpah, dari segi oke, tenaga tuh berlimpah, mhm, dan mereka ingin bergabung dengan kita. Nah, kita fasilitasi untuk, tapi dari segi ekonomi, mohon maaf kurang oke, beruntung. mhm, Anaknya nggak bisa bayar sekolah atau iya, putus sekolah. betul, Nah, akhirnya kita nanti pendekatan, kita ajak mau nggak anaknya menjadi anak asuhnya Amal Bunda begitu. Nanti kita mmm. perubahannya pasti prestasi ya. Oh Karena ada salah prestasi. satu indikator penilaian kami Mhm, dari yayasan itu
kalau mau dibiayain di kami ya minimal prestasinya harus lebih bagus Oh gitu. gitu. Karena Iya iya iya. parameter keberhasilan daripada anak-anak kan Mhm. itu Iya, salah satunya ada pendidikan, prestasi. prestasi. Terus yang kedua kalau di rumah sahabat Quran Mhm. dari segi ikronya atau dari segi ngajinya. Mhm Kalau mhm. saya itu nggak muluk-muluk Mbak Friska. Oke. Saya bilang sama anak-anak teman-teman di yayasan, Bunda itu nggak muluk-muluk di rumah sahabat Quran. Anak-anak kita, santri-santri kita itu bisa hafal juz 30 aja sudah oke. Oke. Anak-anak kita bisa sholat 5 waktu dengan benar aja sudah bagus. Jadi Oke. Bunda nggak meminta banyak hal. Jadi Mhm. harapan Bunda ketika nanti mereka balik atau mereka remaja, mereka itu bisa sholat sendiri, yang Iya. perempuan, yang laki-laki bisa ngimamin gitu loh, itu Mhm. aja. Mhm mhm. Jadi nggak juz ini berapa juz sekian juz, enggak. Mhm mhm. Cuma minimal aja juz 30. Iya. Kalau ada juz 29, 30, 28 dan dapat berapa juz, alhamdulillah senang Iya, banget. betul betul. Alhamdulillah ada juga yang melampaui capaiannya Oh, yang melebihi gitu. lebihi gitu ya, heeh. Tapi yang pasti ditekankan kurikulum yang dipakai di Rumah Sahabat Quran itu salah satu contohnya adalah hafal juz 30 sama bacaan-bacaan sholat. Dari Oke. takbiratul ihram Iya. sampai salam ya. Mhm mhm mhm. Gitu. Jadi itu kan basic banget lah kita Betul. sebagai umat Islam ya harus Iya. bisa di situ. Nah, kalau Oke. di beasiswa itu untuk gerakan orang tua asuh ya pasti prestasinya harus lebih baik. Kan kita Oke. evaluasi setiap Mhm. Betul semesternya. betul betul. Gitu. Itu juga supaya mereka ada semangat. Mhm mhm Mereka mhm. masuk di gerakan orang tua asuhnya Amal Bunda harus ada achieve dong Iya, supaya betul. kita juga yang mencari donasi atau yang Betul. memberikan donasi itu progress reportnya kepada Mhm. mereka Mhm mhm. seneng gitu loh, nggak Betul. cuma anak ini enggak. Iya. Kita harus ada hal positif yang harus kita deliver kepada pemberi Iya. manfaat atau para donatur bahwasanya amanah mereka itu bagus Mhm. loh, amanah kita itu sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini buktinya. Oke. Wah, Masya Allah sekali ya Bun Tuh. ya. Karena memang kan anak kan ya membentuk karakter juga di situ ya Iya. Bun ya. Ketika memang mengikuti program asuh gitu ya. Dan itu pun memang harus ada sesuatu yang dilibatkan atau dicapai gitu Iya, ya Bun dan itu ya. tidak mudah Mbak Friska di Oh. lapangan itu ternyata setelah kita observasi itu Mhm. orang mau menerima bantuan tuh banyak Oh banget. iya, sekarang kan emang lagi Heeh. ini ya Bun Dan ya. maaf ya kalau dulu pemerintah mengatakan jangan mempunyai mental miskin, memang faktanya begitu Fakta gitu di loh, lapangannya faktanya gitu. gitu. Jadi kita bagaimana caranya mengedukasi mereka, ini bukan program pemerintah yang Mhm. pertama, yang kedua ini dari masyarakat. Kita itu Oke. cuma fasilitator, Mhm. kita itu membantu menyalurkan amanah dari para donatur Mhm. sehingga karena ada amanah ini ya harus begini, Iya, syaratnya betul. begini. Mhm. Jadi ayo kita bareng-bareng menjaga kepercayaan para Mhm donatur. mhm. Nggak 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 cuma programnya jalan Iya. selesai udah, nggak bisa kayak Mhm gitu. mhm Karena mhm. di amal Bunda itu rohnya itu namanya itu istiqomah gitu loh. Benar Jadi benar DNA-nya benar. DNA istiqomah. Istiqomah, Jadi betul. kalau kita ngambil satu program, Mhm. nggak bisa kita cuma program ini selesai, nggak ada evaluasi, nggak ada feedback, itu nggak bisa. Oke. Makanya di Amal Bunda itu programnya cuma 3 pilar itu Mhm. sedikit, Betul. tapi gemuk gitu Iya. loh, tapi kuat. Kuat, betul Tuh. betul betul. Wah, aku tadi sangat ke-highlight nih Bun dari langkah kecil mungkin ya yang diterapkan oleh hak-hak yang mau diasuh gitu ya untuk menjadikan tadi seperti mau khatam Al-Qur'an berapapun itu Mhm. Bunda selalu perbolehkan gitu Boleh. ya asal ada Heeh, satu ada yang achievement. hafidnya udah mau 30 juz ada, kelas 5 Oke. apa ya, tapi memang Iya luar iya iya. biasa anaknya perempuan. Mhm mhm mhm. Tapi ya yang saya tekankan kepada para asatidnya itu, Bunda hanya nitip itu juz 30 sama bacaan sholatnya. Sholatnya, Nanti betul. ketika mereka sudah juz 30, Mhm. pasti ada wisuda. Oh, iya 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 Heeh, iya iya. itu nanti asatidnya itu melakukan assessment. Mhm. Nah, kalau kemarin sekitar berapa yang wisuda 50 orang, Mhm. wisuda Amal Bunda itu, rumah tahfidznya itu. Iya. Nah, syukur-syukur kalau bisa melampaui, alhamdulillah. Betul. Tapi kan nggak mudah juga Mbak Iya. ngajarin anak itu. Jadi Betul. kadang-kadang orang tua ya itu nitipin anak di TPQ, habis itu pulang. Oh Nggak ada iya. cross check dan lain Mhm sebagainya. mhm mhm. Ujung-ujungnya anaknya harus bisa. Nah, kita di sini asatid itu yang mereka berjuang. Makanya target saya, kurikulum yang saya terapkan di Rumah Sahabat Quran itu minimal hafal juz 30 sama bacaan sholat. Oh. Sehingga next day mereka
sudah dewasa, sudah balik, mereka bisa sholat dengan baik. Iya, Yang betul. laki-laki bisa jadi imam. Betul. Wah, itu kan salah satu program yang sangat Mm-mm. melibatkan anak banget ya, Bunda ya. Mungkin Ayah Bunda di sini kaitannya tuh apa Iya. sih ya? Kita harus Oh, menanamkan itu dulu ya, Bun iya ya. gitu. Harus dipaksakan juga ya, mau Apa gak sih mau kalau ya. kita kan nanti ujung-ujungnya kan nggak ada ya Mbak. Iya, dan hanya Nah, yang kalimat menyelamatkan tauhid itu itu kan hanya adalah bisa, ini doa sedikit anak ya, ya. sedikit. Kalimat tauhid itu kan hanya bisa diwarisi ke anak. Iya, betul. Anaknya nanti juga ke anak, ke cucu saya, Betul. cucu ke cicit gitu. Jadi terus ya, Iya. Bunda ya. Nah, Selama yang paling ini. penting sebagai orang Islam kan Iya, tauhid kan. betul banget sih Bun. Aku setuju banget. Wah, Masya Allah sekali nih Bunda ya. Sebagai dosen juga, Enggak Bunda sih. juga, dan Lagi ketua belajar juga, yayasan. Mbak Iya, tapi Fit. insightful banget nih untuk Bunda-Bunda yang nonton nih. Jangan sampai di skip nih. Wah, bahaya banget ya. Sama kita lagi belajar. Iya, oke, selalu belajar ya Bun ya. Oke, next ya Bun ya. Kalau harapan Bunda nih ke depannya terkait dengan generasi muda nih untuk kebiasaannya bersosialisasi dan juga beramal baik. Harapan Bunda apa sih? Untuk generasi muda ya. Karena kan tadi kan kita udah bahas juga ya Bun ya, dari mungkin si kecil mungkin hingga remaja, dewasa yang mungkin nantinya generasi kedepannya itu seperti apa? Untuk generasi ke depan, saya tahu lah kalau sekarang itu kan zaman akhir ya. Iya. Susah gitu. Cobaannya banyak, ujiannya banyak. Tapi saya tahu gitu loh. Saya tahu setiap manusia itu dalam hatinya itu pasti punya rasa cinta sama Tuhan. Pasti. Dan cara atau implementasi cinta kepada Allah, kepada Sang Kholik itu berbeda-beda. Nah, saya mungkin berbeda cara mengimplementasikan cinta saya kepada Allah dengan Mbak Friska, dengan Mas Dudung, dengan yang lain itu berbeda. Tapi saya yakin muaranya satu, muaranya ini adalah bukti tanda cinta kita kepadamu ya Allah. Maka lihatlah kami sebagai hambamu yang nanti kami bisa merasakan surgamu. Jadi kalau pesan Bunda sih, apapun kita, siapapun kita nanti jadinya, terutama ini anak-anak kita gitu. Mau jadi apa nanti kalian, mau fokus di mana, mau ada yang kayak ayahnya entrepreneur atau kayak bundanya dosen atau kayak saya penggerak sosial gitu, terserah, itu takdir yang akan mengarahkan. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi diri kita, cara terbaik untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan kita. Dan salah satunya, ini salah satu cara terbaik untuk menunjukkan cinta kita pada Tuhan kita adalah mencintai makhluknya dengan cara berbagi. Itu sih. Wah, aduh terharu deh Bunda. Ini Bunda mengingatkan aku juga. Terima kasih banyak loh. Aku di sini Ayah Bunda jujur tersentuh karena tadi. Ini kalau kita udah di awal Bunda tuh gitu Mbak. Jadi kalau zaman Bunda tuh, Kamal Bunda itu kan very heterogen. Ya toh. Kami itu ada yang jilbabnya panjang, ada yang pakai makeup, ada yang nggak pakai jilbab, ada yang dia datang nanti ke amal buka pakai jilbab itu dibuang. Nggak ada masalah, bagi Bunda nggak ada masalah. Tapi kita punya satu rasa yang sama, rasa cinta kita sama Tuhan kita yang kita implementasi dengan menebar kebaikan dengan jiwa dermawan kita. Dan harapannya kita selalu bilang, Bunda selalu bilang sama mereka, ya Allah, ini adalah cinta kami padamu. Maka ini adalah saksi kami bahwa kami mencintaimu ya Allah. Maka lihatlah bahwasanya di setiap hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu kita itu datang ke pasar. Untuk yang ibu-ibu ya, kita datang ke pasar, kita memilih sayur, kita membungkus sayur, kita membungkus lauk, dan kita memberikan kepada penerima manfaat. Dan gitu minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun selama 5 tahun ini. Untuk apa ya Allah? Bukan untuk kami loh, bukan untuk Bunda Nita, siapa sih Bunda Nita ya? Bukan untuk yayasan, tapi untuk kami, untuk cinta kami padamu ya. Maka kumpulkanlah kami di surgamu bareng-bareng. Itu doa-doa kami ketika kami berkumpul banyak. Tuh, jadi ya cinta itulah, cinta itu yang membuat kami berkumpul gitu lah. Kalau udah kumpul tuh ngomong anak, ngomong parenting lah semuanya. Karena tadi aku juga spill dikit nih untuk ayah Bunda gitu ya. Aku udah tadi ketemu nih Bunda sama Bu Siti yang Spiring ya, itu usaha itu. Nah kita juga
komunikasi gitu ya, dekat dengan beliau, dan ya beliau juga ketika gabung bersama dengan menjadi relawan Yayasan Amal Bunda itu salah satu komunikasi yang baik ketika bersama orang-orang yang banyak. Itu Masya Allah banget sih. Iya. Jadi mungkin kita akan tebarkan terus ya Bunda ya, kepada ayah Betul. bunda dan di rumah dan Iya. semuanya yang menonton video Iya. ini. Dan mungkin karena Allah tahu gitu Iya. lah, kami semua di sini itu tulus, sehingga Betul. Amal Bunda yang tadinya hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, sekarang sudah relawannya kurang lebih 200 orang. Yang tadinya saya hanya bisa menyediakan 30 paket, sekarang sudah kurang lebih 21.000 paket Masya setiap Allah. bulannya. Dan itu menggurita. Iya. Dari mulut ke mulut, dari titik ke titik, mereka ingin bareng-bareng menebar kebaikan dengan jiwa dermawan kita melalui Amal Bunda. Masya Allah. Wah nggak kerasa nih Bun, Iya. kita tuh udah di akhir loh. Aduh gimana nih Bun, kita mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi kayaknya nanti lagi ya Bun ya, dengan tema yang berbeda ya. Terima kasih, tapi bentar Bun, jangan dulu dong, jangan tutup dulu. Oke deh, siap. Kita yang terakhir nih Bun, pesan atau ajakan Bunda nih yang ingin baru memulai mungkin ayah bunda, mungkin dari video ini menjadi inspirasi untuk ayah bunda di rumah, menanamkan nilai-nilai berbaginya di rumah mereka gitu. Pesannya dong Bunda dan closing statementnya sekalian deh. Kalau pesannya ya, kita orang tua ya, ayah atau ibu itu adalah role model buat anak. Kadang-kadang kita itu menuntut anak kita itu harus begini, harus begitu, tapi kita lupa kalau kita juga tidak menuntut diri kita untuk seperti yang kita inginkan pada anak kita. Jadi pesannya satu, anak kita itu adalah pencontoh terbaik daripada diri kita. Jadi yang paling dekat dengan diri kita adalah anak. Jadi ayah bunda pengen anaknya mau jadi apa, main jadi ustadz, main jadi hafidz Al-Quran, main jadi politikus, main jadi apa, dokter dan lain sebagainya. Itu menurut bunda, menurut saya adalah kita harus melihat ke diri kita dulu. Jangan kita ngajarin anak yang kita tidak mau melakukannya. Itu. Jadi pesannya adalah yuk kita bareng-bareng jadi orang tua yang paham peran kita sebagai orang tua. Anak itu tidak minta loh dilahirkan dari kita, dari rahim saya. Dia tidak minta. Orang tuanya si Anita, orang tuanya si Friska itu tidak minta, tapi Allah memberikan anak itu lewat rahim kita itu dengan satu tujuan yang yakin itu baik untuk kita. Jadi yuk bareng-bareng kita ngopeni atau mendidik anak-anak kita untuk lebih baik lagi, lebih ya setidaknya lebih baik dari kita, sebagaimana orang tua kita mendidik kita lebih baik dari mereka. Tuh. Okay. Masya Allah. Closing statementnya Bun? Kalau kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, istiqomah, dan selalu menebar kebaikan dengan jiwa dermawan. Wah, Masya Allah, tepuk tangan gua. Karena itu pasti akan kembali, Mbak. Iya. Nah, di Al-Quran kan jelas. Betul Fama sekali. ya'mal miskola daratin khairan yarah, fama ya'mal miskola daratin sarran. Kita nanam baik, dapat baik, nanam buruk, dapat buruk. Oke, wah ini spesial banget deh nih podcast kita kali ini. Nggak salah nih kalau Bunda datang ke studio Yayasan Amal Bunda. Jauh banget sih lah. Enggak, deket. Jauh banget. Enggak deket. Sebenarnya karena kalau naik kereta lebih enak. lebih enak. Nggak capek. Iya. Cuma teman-teman ini effort banget ya. Bawa-bawa alat syuting Bun, biasa. Kita kan mau. Kayak bedol desa. Wah, makasih ya Bunda Iya, ya. sama-sama. Terima kasih juga nih untuk ayah Bunda yang sudah menonton. Semoga insight-nya tadi sudah banyak banget dari Bunda ya, dari mulai Semoga bermanfaat ya Mbak Fris. Iya, semoga bermanfaat nih untuk ayah Bunda, dari mulai bunda-bunda untuk menjadi role model, bagaimana bunda-bunda juga menebarkan kebaikan di rumah dulu ya, baru nanti ditanamkan kepada si kecilnya yang akan berdampak kepada beliau di hingga dewasa nanti, itu melalui peran Bunda. Jadi semangat terus ayah Bunda untuk menebarkan kebaikan di rumah. Oke, terima kasih ya Bunda Dita ya atas waktunya. Iya. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Senang banget saya ngobrol di Halo Bunda ya. Amin. Insya Allah memberikan manfaat lah untuk amin. ibu-ibu yang lain. Iya. Kita sharing bareng. Iya, betul. Ya, karena kan kita belajar ya. Iya, Kita selalu belajar ya tadi. Karena kita ibu, kita belajar. Produk kita masih lama. Produk kita, kalau anak saya yang pertama itu sekarang usia 15 tahun. Mungkin produk kita ya masih 20 tahun lagi ya. Dia jadi apa iya, kan adalah produk daripada ibunya. Betul ya sekali. Maka harus benar-benar bisa
Menarik nafas, kuatkan doa-doa Sabar ya ya, Bunda ya. kuatkan doa-doa, Iya. sebut nama anak-anak kita dalam doa-doa kita, Betul. supaya hati-hatinya selalu terikat dengan kita dan nanti kalau ada apa-apa gampang kita untuk menang. Iya, betul sekali. Wah, ini spesial banget ya. Halo Bunda berkolaborasi dengan Yayasan Amal Bunda untuk memberikan, mungkin kalau Yayasan Amal Bunda ini menjadikan materinya dan Halo Bunda menyediakan informasinya. Oke, makanya Channel pas ya banget keseluruhannya, ruang pas informasi banget, keluarga sehat sehat. bersama dengan Amal Bunda. Oke deh Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita udah banyak ngobrol. Makasih juga untuk Ayah Bunda yang sudah Iya. menonton ya. Jangan lupa nih Ayah Bunda ya, kalau misalnya mau komen-komen boleh banget komen sharingnya, nanti kita akan bales nih. Dan juga kalau misalnya mau tahu informasi seputar sosial media dari Amal Bunda bisa langsung aja follow di sini. Dan juga kalau misalnya mau follow terkait dengan Halo Bunda boleh banget langsung di follow. Oh iya, satu lagi Oh Mbak boleh, Fris. apa nih Bunda? Kalau tadi bundanya ya, Mm-mm. untuk ayahnya nih. Oh boleh, Nah, ya. pesennya buat ayahnya kan tentunya kalau ayah kan memang jihadnya beda nih. Kalau bunda kan kami jihadnya di rumah Iya. dengan cara mendidik anak. Kalau ayah jihadnya di luar untuk mencari maisha dan lain sebagainya. Nah, untuk ayah supaya bundanya tetap punya energi ngedidik si kecil supaya sampai sesuai dengan harapan, maka ayahnya juga jangan segan-segan untuk memberikan bahasa cintanya untuk bundanya. Love language ya. Semuanya pokoknya ya. Iya, gitu. Semuanya gitu. Oke deh Bunda, semoga bermanfaat ya untuk ayah. Ayah ya, Untuk ayah. ayah ya, tanamkan nih kata-kata positifnya ya gitu, Iya. karena itu juga yang dibutuhkan oleh Bunda. Kalau Ya, bunda seharian udah capek, ayahnya pulang, ditanya nggak gimana kabarnya saya. Iya. Wah, udah melulu lah. Curhat nih Curhat, Bunda. curhat. Boleh iya. Oke deh, itu aja ya Bunda ya. Terima kasih untuk ayah Bunda semuanya. Jangan lupa komen, like dan juga subscribe. Juga jangan lupa share video ini agar semua keluarga di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia bisa menikmati manfaat dari video ini. Oke, segitu aja dulu ya. Iya. Terima kasih. Prisa pamit undur diri dan Bunda Anita juga pamit undur Oke, diri. terima kasih. Kita sampai jumpa di podcast Halo Bunda, ruang informasi Keluarga sehat.